Kalau 30 tahun yang lalu jelas pasti orang-orang yang zaman dulu tuh daya juangnya yang jelas ya. Karena kan memang di generasi seperti saya dan mungkin di bawahnya ya, apa itu X ya. Ya itu kan memang masih orang-orang yang ulet lah ya. Jadi seberapapun pekerjaan yang diberikan atau apapun tidak masalah. Di situ saya anggap itu saya yang untung sebetulnya karena saya belajar. Saya menghadapi anak-anak yang Gen Z begitu, apa ya? Kalau mereka kita suruh mundur ikut kita kan susah karena dia belum mereka enggak tahu zamannya kita gitu yang sejaman kita. Tapi harus juga yang generasi seperti saya yang harus ngikuti mereka. Leader yang harus kasih contoh. Iya, betul. Kalau enggak disapa, leader yang nyapa gitu ya, Bu iya, ya. Betul. Bukan leader bilang ini anak enggak nyapa saya, udah selesaikan dia. Sekarang ini kan kita punya problem dengan kadang-kadang cari karyawan, dibuka lowongan, banyak orang melamar, tapi nggak ada yang matching. Iya, betul. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Kami ini di bisnis, di perusahaan, di corporate, sebenarnya butuh orang dengan kriteria ini. Di 1 bulan berapa sudah bisa dihitung. Cuma kalau yang lain kan, aduh, sekian ratus ribu aja sudah berat gitu. Kalau ada korban itu, dulu. Begitu. Nah, banyak orang mau hasil dulu. Iya, betul. Halo sahabat yang Nugraha, apa kabar? Hari ini saya bersama dengan sahabat saya, seorang yang sangat luar biasa, berkarir di satu perusahaan dari level biasa sampai hari ini bisa jadi seorang general manager di satu perusahaan yang menangani staf dengan 30 orang. Hari ini punya karyawan 1.500 orang. Dan itu amazing sekali. Dan hari ini di dalam program kita, podcast kita hari ini, saya secara khusus mengundang beliau untuk sharing pengalaman-pengalaman beliau ke kita semua tentang apa saja perjalanan karir beliau, apa yang dilakukan selama ini, dan apa saja yang akan dilakukan di hari-hari akan datang, di masa yang akan datang, karena bisnis selalu berubah. Menangani banyak hal selalu berubah, metode bekerja berubah, segala sesuatu berubah. Nah, itulah sebabnya hari ini sahabat saya undang secara khusus. Beliau adalah Ibu Florence Kuswanti, biasa dipanggil Ibu Kus, dan beliau adalah General Manager dan dari divisi HR dan Business Support dari PT Surako Jaya Abadi, main dealer dari Yamaha Motor Indonesia untuk area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Halo Ibu Kus, apa kabar? Oh, thank you so much sudah datang ya Bu. Dari Ibu Kus ini selalu kinclong, selalu fresh, selalu semangat. Waduh, kayaknya nggak pernah ada susah ya Bu. Kalau susah nggak bisa dikasih ya. Biar kita sama Tuhan aja. Ibu Kus berkarir di Surako Jaya Abadi Motor selama 30 tahun. Dan by the way teman-teman, hari ini kita lagi taping di tanggal 1 November 2025. Dan pas hari ini adalah anniversary ke-30 tahun di mana Ibu Kus pertama kali bekerja di Surako Jaya Abadi Motor 30 tahun yang lalu. Happy anniversary loh bro. Ini Surako SD. Bekerja selama 30 tahun di satu industri yang sama, satu perusahaan yang sama, itu tidak mudah. Banyak orang hari ini tidak tahan dengan bekerja dalam kurun waktu sangat lama. Boleh cerita apa sih yang bikin Ibu Kus bisa stay sampai very long time, 30 tahun di satu industri yang sama, ketemu bos yang sama, ngamuk-ngamuknya masih ketahuan, ya kan? Ketika ngabut, ketika awal pasti ketahuan.
Iya sih, memang. Apa yang membuat Ibu Kus mau stay sangat lama di satu perusahaan tersebut, Bu? Yang jelas pasti mencintai pekerjaannya ya. Mencintai pekerjaan, betul. Kalau kita kalau cinta sama suami, apapun kekurangannya kan pasti di ini kan. Betul. Memang satu perusahaan pasti ada kekurangannya, nggak mungkin nggak ada ininya. Kekurangan diterima, kelebihan diterima. Tapi kita juga kalau ada yang kosong kita juga isi, maksudnya. Jadi bukan hanya yang senengnya aja. Jadi kemudian wah bosnya baik, terus kemudian pekerjaannya enak, kita tetap stay di situ. Ketika ada tantangan dan lain sebagainya kita pergi. Tidak bisa seperti itu, kita harus setia sampai akhir. Setia sampai akhir, luar biasa sekali. Bukus, start waktu masuk ke 30 tahun yang lalu, Bukus levelnya pastikan staf biasa. Kerjaannya apa waktu itu, Bu? Waktu itu istilahnya di perusahaan itu sekretaris begitu ya. Tapi sekretaris udah karena juga karyawan waktu itu belum banyak kan. Ya, jadi berapa saya karyawan waktu itu? Waktu itu sekitar 30-an lah ya, 35 begitu. Tapi semuanya misalnya kontrak kerja karyawan, bukan kontrak namanya dulu waktu itu ya, perjanjian kerja lah ya, semacam itu, karyawan dan lain sebagainya saya handle gitu. Jadi kemudian saya juga belajar yang lain seperti administrasinya marketing, apa itu saya sempat ini juga. Maksudnya jadi semuanya karena kan waktu itu belum banyak orang. Betul. Jadi kita mesti merangkap lah istilahnya. Jadi seperti itu. Posisi sekretaris tapi kerjaan segala sesuatu. Iya, betul. Tapi di situ saya anggap itu saya yang untung sebetulnya karena saya belajar. Saya bisa dapat misalnya kerja di admin ini yang bikin budget dan lain sebagainya itu yang mungkin bukan ada yang bagiannya juga ya kerjaan, tapi saya dilibatkan di situ dan saya senang kalau saya bisa dilibatkan begitu dan itu bagi saya benefit untuk saya lah gitu. Berarti Ibu tidak melihat pekerjaan itu jadi beban tetapi jadi tempat untuk belajar. Makanya Ibu hari ini bisa ada di level yang sangat tinggi. Wow, luar biasa. Teman-teman, satu pelajaran pertama yang kita dapat dari Ibu Kus adalah jangan merasa pekerjaan yang diberikan sebagai beban, tapi justru jadi pelajaran karena itu adalah tempat untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Luar biasa sekali, Bu Kus. Nah, Bu Kus, 30 tahun nangani 35 orang. Hari ini nangani berapa banyak orang, Bu? Kurang lebih 1.500. 1.500 karyawan. Wow. Luar biasa, pusingnya nangani 30 orang aja udah pusing ya, apalagi 1.500. Ya. Bu Kus bisa cerita, apa sih perbedaan mendasar orang-orang atau para pekerja 30 tahun yang lalu dengan pekerja hari ini? Kalau 30 tahun yang lalu jelas pasti orang-orang yang zaman dulu tuh daya juangnya yang jelas ya. Karena kan memang di generasi seperti saya dan mungkin di bawahnya ya, apa itu X ya. Nah, itu kan memang masih orang-orang yang ulet lah ya. Jadi seberapapun pekerjaan yang diberikan atau apapun tidak masalah gitu. Karena tetap kita bisa mengerjakannya. Beda kalau dengan sekarang ya, mungkin kerjaan itu harus satu. Job desk-nya ini ya udah itu aja yang dikerjakan. Padahal sebetulnya mereka nggak sadar bahwa itu sebetulnya kan seperti yang tadi saya bilang, itu kan benefit bagi dia nanti. Suatu saat entah mungkin dia masih tinggal di kita ataukah di tempat lain, dia sudah punya tambahan ilmu, tidak hanya tugasnya apa administrasi, administrasi itu aja gitu, nggak begitu, dia punya pengalaman yang lain dan lain sebagainya. Dan itu generasi yang dulu mungkin ya itu tadi saya bilang, kalau masa percobaan misalnya baru sakit sedikit sudah tidak masuk, nanti ada keluarganya menikah tidak masuk dan lain sebagainya, itu ini ringan sekali kayaknya mereka izin nggak masuk gitu. Tapi kalau waktu zamannya kami dulu itu pokoknya harus masuk, demam tinggi harus tetap masuk karena apa? Itu kan itu kan waktunya dinilai bukan hanya dalam waktu 3 bulan, tapi memang itu jiwanya kami yang generasi seperti saya ini memang tanggung jawabnya tinggi. Kalau sekarang mungkin ya anak-anak itu kan berbeda, tapi itulah seperti yang saya berpikir kalau generasi sekarang misalnya
cuma misalnya kayak generasi apa ya, rapuh begitu ya, yang disebut orang misalnya strawberry, generasi betul. strawberry gampang ini. Tapi menurut saya banyak juga sebetulnya kelebihannya mereka. Iya. Gen Z itu yang dibilang sekarang anak itu agak susah. Ini ada memang, ada yang sisi positif negatifnya ada, tapi banyak juga sisi negatifnya, sisi positifnya ya. Betul. Jadi kalau saya lebih suka ambil sisi positifnya. Negatif ya mungkin sambil pendekatan bisa diinikan, mungkin bisa merubah ya. Tapi kalau saya lebih ke sisi positifnya yang kita ambil. Karena ya seperti saya menghadapi anak-anak yang Gen Z begitu, apa ya, kalau mereka kita suruh mundur ikut kita kan susah karena dia belum mereka enggak tahu zamannya kita gitu, yang sejaman kita. Tapi harus juga yang generasi seperti saya yang harus ngikuti mereka, harus karena ini berjalan maju kan, berjalan maju bukan mundur. Betul. Berarti leader harus belajar untuk memahami Gen Z ini, bukan Gen Z memahami si leader. Karena gitu. Beda tahun lahir ya, Bu. Betul. Nah, pengalaman Ibu 30 tahun nangani anak-anak dari yang zaman 30 tahun yang lalu sampai hari ini. Apakah Ibu merasa Ibu harus update atau belajar hal-hal baru setiap hari? Betul ya. Mungkin belajar hal-hal baru harus. Dan saya senang. Saya jujur saya senang belajar dari ini. Makanya saya selalu sampaikan kepada tim saya juga. Kalau misalnya ada apa-apa kamu cerita sama saya suka. Saya dengar ini nambah ilmu saya gitu. Jadi saya senang belajar dari anak-anak muda karena biasa anak-anak bercanda, pantas ibu awet muda ya. Karena saya suka berkumpul dengan anak-anak muda. Kebetulan di kantor juga anak-anak muda semua, tim saya. Kemudian ide-idenya juga banyak ya, jadi saya bisa belajar dari mereka gitu. Jadi untuk pengembangan diri sudah pasti dari banyak hal. Sekarang kan kita bisa belajar ya dari mana aja. Terus kemudian juga dari tim sendiri. Nah itu juga kita harus update memang setiap hari. Kita ini jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ini kita juga tahu bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mau melangkah ke depannya seperti itu gitu. Bagus sekali tadi apa yang buku sampaikan. Jadi mindset seorang leader itu harus selalu maju ke depan, bukan narik anak-anak ini mundur ke belakang. Akan susah kalau luar begitu, biasa. Karena kalau mereka ditarik mundur, kamu tahu dulu saya 30 tahun yang lalu, umur dia mungkin masih 25. Iya, malah ada yang belum lahir saya. Kemarin kebetulan saya besok tanggal 30 sudah 30 tahun saya ini. Terus 30 tahun saya belum lahir. Saya ada yang baru umur berapa tahun seperti itu. Betul. Jadi seorang leader yang hebat adalah leader yang bisa berpikir ke depan dan bukan menarik orang-orang mundur ke belakang. Karena metode kerja berbeda, teknologi berbeda, cara orang nangani sesuatu berbeda. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Bu, dulu zaman 30 tahun yang lalu, tengah malam ibu ditelepon sama bos, ibu pasti angkat ya. Anak sekarang gimana, Bu? Sekarang sudah ini, malah di Australia ada undang-undangnya ya. Betul. Setelah selesai jam kerja nggak boleh dihubungi. Dilegalkan loh, iya. Mereka dilindungi itu sekarang di luar jam kerja, jangan diganggu lagi, langsung off handphone. Cara mereka juga nanggepi kita dulu kan sedikit-sedikit di telepon, anak sekarang di telepon nggak diangkat, di chat dia balas. Di-read aja baru nggak dibalas ya. Iya, itulah makanya itu karena seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa ngecek setiap saat setiap waktu. Jadi target aja sih yang ini kalau mau ini ya by target. Memang anak-anak Gen Z itu harusnya memang by target karena mereka nggak suka kerja yang mungkin di lingkungan satu tembok ini begitu ya. Itu kan sebetulnya mereka kan bisa kerja di mana saja, tapi ketika targetnya jelas, nah itu kita bisa ini dari situ kan. Betul. Nah, berarti seorang leader tugasnya bukan cuma sekedar marah-marah, tapi memberi target ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara target, kadang-kadang kan target itu hanya untuk orang sales. Tetapi bagaimana Ibu punya pengalaman membuat tim administrasi, back office, orang-orang yang tidak berhubungan dengan sales, apakah juga ada targetnya, Bu?
Ya. Misalnya pembukaan admin faktur Ya, atau apa fakturis. itu seperti itu ada targetnya juga. Misalnya ini atau mungkin dari finance pun juga ada targetnya Semua ada kan. target, ya. Jadi misalnya satu orang misalnya account officer itu pegang sekian cabang, dia harus selesaikan ini dan setiap hari itu mesti harus ini Targetnya, jualan hari ini betul. cabang A B C D yang dia handle itu sudah masuk semua. Jadi makanya itu kalau seperti ada fraud dari finance begitu juga bisa Langsung segera ketahuan. ini ya, Betul, maksudnya sudah betul. di ini loh kok ini kok belum masuk misalnya seperti itu. Jadi teman-teman, satu hal pelajaran lain yang Ibu Kus sempat sharingkan adalah target itu bukan cuma untuk orang sales loh. Banyak kali pemimpin-pemimpin perusahaan hanya berpikir target itu hanya untuk orang sales. Dia harus capai sekian miliar setiap bulan, sekian jualan setiap bulan. Hey, itu betul. Tetapi bagaimana orang back office kita? Orang back office kita juga harus kerja by target, by deadline, by target dan lain sebagainya. Dan targetnya itu harus terukur. Jangan target itu hanya sekedar kualitatif, tapi juga perlu kuantitatif. Sehari harus kerjakan input nota misalnya 50 nota. Nah, kalau dia di bawah 50 nota kan berarti minus. Kurang capai target. Di atas 50 nota oke, berarti dia bisa capai target. Nah, hal-hal ini yang akan menolong tim kita akan bekerja dengan baik walaupun mereka bukan cuma di bidang sales. Jadi sekali lagi teman-teman, memberi target dan memberi deadline itu adalah hal yang sangat penting dilakukan di semua industri, semua pekerjaan, mau dia bidang sales ataupun non-sales. Karena kalau kita ada targetnya, orang tahu apa yang diukur dari diri dia. Kalau nggak ada targetnya, kamu yang penting harus bagus. Bagus itu kan relatif. Ya, relatif. Ada KPI juga kan? Ada KPI juga, betul sekali. Bu, sekarang ini kan kita punya problem dengan kadang-kadang cari karyawan, dibuka lowongan, banyak orang melamar, tapi nggak ada yang matching. Iya, betul. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Mungkin Ibu Kus bisa dari POV-nya Bu Kus bisa ngasih tahu ke teman-teman, kami ini di bisnis, di perusahaan, di corporate sebenarnya butuh orang dengan kriteria ini. Apa saja, Bu? Misalnya kasih contoh satu hal. Apa ya? Sebetulnya apakah mereka yang gini ya, jurusan-jurusan yang kita cari ini apakah tidak ada di luar gitu ya? Kita juga nggak banyak seperti misalnya bagian promosi gitu ya. Orang yang terbiasa untuk seperti punya pengalaman event organizer atau apa itu kayaknya jarang gitu. Itu yang ini, kalau administrasi sih banyak ya. Yang sering kita ini kan IT yang kita kesulitan, terus promosi sama marketing itu sih. Tapi ya akhirnya bisa didapat, cuman lama waktunya karena itu biarpun kita buka job fair dan lain sebagainya, ikut job fair tapi tetap numpuk masih ini tapi nggak ini, atau job street lah gitu. Itu yang di ini kita seleksi semua itu dari sekian puluh atau ratus begitu, cuman berapa aja yang sesuai dengan ininya gitu. Itu pun belum tentu cocok. Iya, makanya itu setelah di interview atau apa kayaknya juga belum cocok atau belum punya pengalaman, karena ya boleh dikatakan kita ini harus yang ulet juga orangnya, ya ulet dan ada punya ketahanan apa resiliensi ya itu karena di kami tuh banyak aktivitas Pak, banyak aktivitas sekali. Dan itu biasanya nggak berhenti seperti ini, setiap hari ada aktivitas. Jadi itu kalau orang nggak ini aduh capek, ini aktivitas lagi di sekolah ini dan lain sebagainya, itu yang kita cari. Mungkin bisa orangnya, tapi kalau dari bicara ya sudah enggak, jangan luar biasa. Nah, satu hal yang saya dapat dari Ibu Kus adalah kalau di interview aja sudah ngomongnya nggak semangat, loyo, pasti nggak diterima ya. Pokoknya harus yang punya semangat itu kelihatan kan, kalau kita bicara itu tercermin auranya. Betul. Benar sekali. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini sedang cari kerja, tips dari Ibu Kus,
semangat itu penting Iya. dan semangat itu tercermin loh dari aura Iya. kita. Kalau ngomong aja ndak semangat, loyo, ditanya jawabannya ndak jelas, Takut-takut. percayalah, takut-takut, percayalah, skip. Iya betul. Bagaimana Ibu Kus dalam masa 30 tahun di Suraku Jaya Abadi Motor menumbuhkan leader-leader, kan tidak semua Ya, leader betul. ini dari luar kan, Enggak. kebanyakan leader dari dalam. Nah, apa yang Ibu Kus lakukan sampai tumbuh leader-leader dari bawah ini? Harus disupport terus. Harus disupport Ya. terus ya. Dulu seperti saya ngambil dari manajer HRD yang cukup ini ya, waktu itu di bawah tim saya itu, Iya. dari admin audit misalnya, itu kan ini. Kemudian dari apalagi ya, yang dari mekanik, dari teknisi, sekarang sudah jadi manajer audit. Wow, teknisi Ya, di dari mekanik teknisi. bisa Ya. jadi manajer Ya, audit. betul. Saya ingat Luar sekali biasa. pada waktu itu tahun 96 ya. Ya, saya kan 95, dia 96 masuk. Saya ingat sekali, ini anak saya lupakan. Saya tanya, kenapa ini pindah? Dia pindah. Oh, mau cari mau memperbaiki nasib. Dia bilang, saya ingat sekali kata-kata itu. Jadi sekarang biasa saya ledekin. Kamu betul-betul nasibmu baik. Ya dari teknisi itu, dari mekanik. Terus naik jadi trainer. Ya, setelah trainer, kemudian saya lihat ini orangnya kritis, orangnya juga ini. Jadi saya lihat punya potensi ini kalau di ini. Nah, sudah kita coba jadi manajer audit dan berhasil. Wow. Bagus. Kemudian saya dorong lagi untuk kuliah karena kan waktu itu ini masih SMK kalau nggak salah ya dia ini. Kamu kuliah terus dia bilang ambil jurusan apa Bu gini-gini. Ya kamu itu sudah punya pengalaman. Yang penting boleh bukan terus kamu nggak belajar, tapi maksudnya boleh dikatakan Kak isinya sudah ada, tinggal karungnya lah katakan kasarnya begitu. Iya. Jadi kamu ini aja ya ambil inilah kalau kamu mau gampang karena kamu punya pengalaman ya sarjana teknik atau apa, tapi kayaknya anak ini ngambil ekonomi kalau nggak salah. Jadi dia punya tambahan pengetahuan ya, syukurlah maksudnya ini. Jadi akhirnya sekarang terus posisinya naik sekarang sudah jadi manajer audit. Itu juga yang tadi yang HRD juga dari admin audit awalnya. Kemudian saya ini tiap hari pokoknya saya nggak enak Bu kalau mau negur gini-gini, pokoknya saya kasih support. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab. Pokoknya kamu lakukan begini, nanti kalau kamu nggak bisa jawab saya yang jawab. Tapi saya suruh maju dia terus. Akhirnya dia jadi manajer justru malah bagus. Malah ini dan saya seneng kalau dia malah kayak lebih pintar begitu seolah-olah dari saya gitu. Jadi saya juga ini kalau ada begini bagaimana? Saya suka tim itu terlibat semua begitu ya. Jadi mereka merasa penting juga. Oh saya di tim ini dihargai loh pendapatku seperti itu. Jadi saya ini kan bagaimana kalau menurut kamu gimana? Itu jadi kalau saya ada orang yang diam-diam enggak pernah saya aduh gimana ya kok saya suka yang mereka kalau begini bagaimana kalau begini, dan itu tim saya seperti itu sih kayaknya ini. Teman-teman, apa yang tadi buku sampaikan dari seorang mekanik, seorang admin bisa jadi manajer dan lain sebagainya, itu memungkinkan. Tapi memang kita perlu selalu belajar, terus aktif. Itu yang tadi buku sampaikan. Kalau ditanya, sampaikan ide, sampaikan sesuatu mungkin dari POV yang sedikit berbeda. Tapi kalau sudah diputuskan, jangan bilang itu kan bukan keputusan saya. Ya kalau sudah diputuskan oleh leader ya jalankan dengan sepenuh hati, betul ya. Kan banyak kayak gitu Bu. Ya terserah lah, ibu mau putuskan aja. Terus kenapa kamu tidak jalankan? Kan bukan keputusan saya, keputusan ibu. Tapi untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi itu memungkinkan. Tapi kriterianya adalah belajarlah untuk selalu terbuka pada hal baru, mau selalu update, aktif dalam apapun yang diminta. Karena pada akhirnya kalau kita cuma bisa kerjakan terus bagaimana caranya kita bisa dikembangkan jadi leader, betul ya? Nah, Bu, bagaimana seorang Gen Z hari ini bisa
cepat connect dengan atasannya, Bu. Kan ini sekarang kadang-kadang Gen Z ini punya gap yang cukup jauh, apalagi kalau misalnya si leadernya baby boomer kejauhan kan. Kalau mungkin milenial masih ya agak-agak deket lah. Yeah. Kalau ke baby boomer kan, apalagi yang di atasnya, ini kan gapnya agak jauh. Yeah. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan leader itu harus bisa belajar untuk ngikutin Gen Z. Yeah. Tapi Gen Z sendiri, Bu, kadang-kadang kan Gen Z sendiri merasa, alah dia kan nggak ngerti saya. Nah, bagaimana seorang Gen Z, pandangan dari Ibu Kus, seorang Gen Z bisa memahami leadernya? Apakah ada tips and triknya, Bu? Ya, baby boomersnya yang harus merendah, harus ini. Oke. Pendekatan ke Gen Z-nya. Karena mereka biasanya kan sungkan, karena Ya. kita ini kan sudah tua, maksudnya sudah ini nanti begini gitu. Terus jadi kalau kita yang dekati mereka, akhirnya mereka bisa komunikasi. Ya betul. Sudah bisa komunikasi, sudah enggak rasa Gen Z lagi. Malah saya yang biasa rasa kayak anak muda. Iya, enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan orang begini ya, maksudnya kenapa ini anak nggak sopan, misalnya baru kan, anak baru. Terus lihat kita, misalnya saya ini GM, kenapa dia lihat saya diam-diam, maksudnya kayak cuek, kayak nggak nyapa. Atau biasanya kalau zaman dulu itu kan lihat, oh siapa yang duduk gitu, oh ini, karena memang salah satunya itu kan ini kayak sopan santun juga sudah agak berkurang lah ya Gen Z. Berbeda. Ya. Terus jadi kitanya yang harus ini, harus menyapa mereka, harus ini pendekatan ke mereka, jadi sehingga mereka tidak merasa lagi bahwa itu ada gap yang leader yang harus kasih contoh. Iya, betul. Kalau nggak disapa, leader yang nyapa gitu ya, Bu iya, ya. Betul. Bukan leader bilang ini anak nggak nyapa saya, udah selesaikan dia. Enggak begitu. Kita ini soalnya HRD kadang-kadang kalau cuma mau selesaikan juga kadang-kadang hati nurani juga ini. Kecuali kalau ya memang pelanggarannya nggak ini ya. Tapi kita masih segala sesuatu kan ya dibina dulu lah ya. Sebelum dibinasakan. Dibina dulu. Itu prinsipnya HRD lah ya. Karena HRD itu kan kayak tempat sampah, Bu. Iya, kalau ada yang bermasalah, lempar. Oh iya, betul itu. Betul sekali. Jadi biasa saya sama teman-teman kayak marketing begitu. Wah, ini kita kena ini dari maksudnya manajemen gini-gini. Tapi walaupun marketing ya salah, HRD tetap kena. Finance yang salah, HRD juga kena. Betul. Tapi itu bagi saya ya untungnya saya itu mencintai pekerjaan saya, mencintai perusahaan saya di mana Tuhan tempatkan saya. Jadi nggak masalah mau diapain pun juga saya ini mungkin saya selalu introspeksi ke dalam dulu kalau memang ini mungkin saya salah, jadi saya perbaiki gitu seperti ini. Bu Kus, kadang-kadang kan ada divisi-divisi yang ketika kita taruh, mereka butuh orang. Ketika kita taruh orang nggak pernah tahan lama di sana. Mungkin memang problemnya adalah si anak tersebut ya. Tapi apakah satu-satunya problem hanya si orang yang kita masukkan, atau ada problem dari leadernya juga? Ya kemungkinan ya ada, cuman kan kita waktu mau tempatkan dia di sana itu user kan misalnya marketing gitu ya, usernya kan sudah ini juga sudah ikut interview, jadi dia sudah tahu bahwa oh ya saya mau yang ini kan biasanya banyak. Terus kemudian kita kasih ini, mereka juga interview finance kah atau marketing kah atau IT kah, mereka ini oh ya saya mau yang ini. Kalau sudah dia yang pilih, dia harus bertanggung jawab. Begitu. Cuma mungkin kalau ya kalau misalnya dia nggak kerasan, nggak artinya langsung tinggalkan begitu ya, mungkin saya nggak tahu apakah ini anaknya yang memang merasa kurang cocok atau gimana. Saya ini tapi dari leadernya, dari user yang akan minta itu mereka sudah tahu yang akan dia pilih ini berarti dia harus bertanggung jawab untuk ini ya. Karena kan ada kadang-kadang ya leader yang terlalu perfeksionis misalnya, sehingga turnover di divisinya itu tinggi sekali. Dia sudah tahu anak ini saya mau, tetapi mungkin cara ngemongnya dia tidak ya mungkin karena kebanyakan istilah hari ini adalah dia pakai cara bukan cara kekinian, tetapi cara apa sih istilahnya, cara zaman dulu yang penuh kekerasan ya kan. Akhirnya turnover di dalam divisi dia itu tinggi sekali.
Ibu Kus melihat bagaimana tipe leader seperti itu? Apakah leadernya perlu belajar berubah juga? Iya, kayaknya seperti itu sih. Mungkin leadernya yang harus berubah, karena kalau satu orang yang ini mungkin masih oh ya, kita belum tahu ya apakah orangnya atau leadernya. Tetapi ketika dia banyak sudah yang ini, ya berarti leadernya yang ini. Ya, jadi kita mesti tanya kenapa? Maksudnya kan kamu sudah pilih, kamu sudah ini, tapi apakah cara kamu coaching mereka itu enggak ini atau bagaimana? Itu kita diskusi sama leader juga leadernya. perlu belajar coaching yang baik ke timnya, Bu, ya. Betul. Bukan cuma tahu kasih perintah, tapi enggak harus bisa ngajarin pendekatan luar biasa. Ya, salah satu leader kan E-nya educate ya. Educate, betul, educate. Dia harus bisa mengedukasi timnya. Betul. Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Di Surako, dari karyawan 30 orang ke 1.500, apakah training merupakan satu hal yang cukup menjadi hal yang selalu dipikirkan? Karena kan begini, training ini kan edukasi. Kita mau jadi besar, tetapi kalau kita tidak bisa mengedukasi tim kita, maka bisnis ini tidak akan pernah bisa jadi besar. Nah, bagaimana Ibu sebagai HRD, GM HR di Surako melakukan training yang ada? Apa frequent apa, sesering apa Ibu melakukan training untuk all division, Bu? Kalau untuk all division itu idealnya sih ya mungkin 1 tahun sekali lah ya. Itu tapi kumpul semua. Tapi kalau per bagian-bagian? Kalau bagian-bagian itu kalau seperti yang kami lebih banyak itu kan trainingnya di sales ya. Sales service yang untuk pelayanan lah. Betul. Nah itu setiap bulan pasti ada. Setiap bulan? Ya. Untuk sales, untuk teknisi, untuk bahkan driver juga ada sebetulnya, karena SOP-nya dari pusat, dari Yamaha pusat kan ada. Jadi kami ini kan kalau bukan dipanggil ke sini di Makassar ya ini trainernya yang ini pergi on the spot. Begitu setiap bulan. Bu, berapa banyak sih cabangnya Surako hari ini? Kalau untuk cabang yang main dealer group dengan yang anaknya cabang yang punya anak lagi kurang lebih 60. Wow. Di luar dealer independen ya yang milik orang lain. Ya, ini yang hanya milik Surako aja. Ya, betul. 60. Wow. Mungkin masih akan bertambah lagi. Tentu. Iya, karena kan kalau misalnya ada network yang dari kompetitor tambah, pasti kita tambah juga. Oke, selalu melihat peluang itu ya. Berarti training ini adalah hal yang tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Nah, teman-teman, satu hal yang saya belajar juga dari Ibu Kus adalah training itu tidak boleh putus. Karena kapan training putus? Pak, kan saya sudah training karyawan saya 3 tahun yang lalu. Dunianya udah beda, bro. Betul ya? Training sales, frontliner, teknisi, itu harus, apalagi yang mungkin berhubungan dengan customer dengan pelanggan. Karena pelanggan kita hari ini berubah loh. Dulu pelanggan tidak punya informasi terlalu banyak. Sekarang sebelum dia datang ke toko kita, dia udah ngecek segala sesuatu. Betul. Ya kan? Mereka dibohongi pun mereka tahu. Kamu bohong ini. Harga mereka tahu. Pelayanan mereka bisa bandingkan antara toko kita, perusahaan kita dengan toko sebelah. Nah, kalau kita tidak terus-menerus melakukan training untuk tim kita, maka akhirnya dunia maju, kita tidak mundur, tapi kita juga akhirnya ketinggalan. Dan itu juga kita tidak hanya training aja, Pak, kita ukur juga apakah itu yang kita ajarkan itu mereka bisa serap gitu ya, tahu. Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat itu ada tes online. Jadi mereka dites dan mereka setiap 3 bulan ada reward yang mereka dapat. Jadi itu semua untuk pelayanan lah ya, untuk frontliner. Betul. Karena kan kita kadang-kadang belajar itu pada saat mau ujian ya, Bu ya. Betul. Sampai lembur-lembur gitu. Kita kan bisa SKS.
Nah, orang kecenderungannya belajar ketika kita mau ujian. Nah, ujian seminggu sekali ini akan menolong mereka untuk ingat Ya, kembali betul. SOP, cara bekerja, Ya, cara melayani dan lain sebagainya, betul ya Bu ya. Ya, Jadi tanpa disadari dengan metode, kalau dulu oke, hari ujian, tapi sekarang ya hari ujian kalau kita di bisnis juga agak susah kan, semua stop kegiatan, kita ujian bareng-bareng kan nggak mungkin. Metode untuk ujian tiap minggu itu sangat luar biasa sekali. Walaupun mungkin pertanyaan cuma 5-10 pertanyaan, Ya, tapi betul. rutin, Rutin. online, orang jawab. Karena ketika dia jawab hari ini mungkin dia jawab salah. Ya. Tapi 3 bulan lagi pertanyaan itu ada lagi, dia pasti Dia- benar lagi iya, kan? Dia betul. sudah belajar, Iya. oh iya saya salah ya. Ya. Akhirnya SOP mulai jalan Ya, dengan betul. baik. Pelayanan bisa bekerja dengan baik, di standarisasinya berjalan dan lain sebagainya. Selain itu juga setelah teori, bukan hanya teori terus tadi nanti nunggu tes nggak, Ya. langsung praktek juga mereka. praktek. Ada kalau seperti sales itu langsung turun ke lapangan sama trainernya Ya, dibawa ya, ke ya, lapangan ya. untuk langsung misalnya door to door atau Ya, apa begitu, dan canvassing. dari situ database mereka dapat banyak. Ya. Jadi mereka tahu caranya. Oh kalau ke customer atau cara mereka door to door atau cara ada event apa mereka tahu. Jadi langsung ke lapangan. Karena langsung ke lapangan ya, betul sekali. Jadi teori, praktek, tes. Itu, Nah, ya. banyak di perusahaan ibu teori, praktek, tes. Di banyak perusahaan nggak ada teori, langsung praktek, nggak ada tesnya juga. Tapi Belum tahu apa-apa. diharapkan langsung pintar. itu pun juga ada yang enggak ini ya, Nggak, maksudnya ada yang gagal. iya, nggak iya, Betul, betul. padahal sudah teori, Iya. praktek, tes. Apalagi kalau nggak ada teori, langsung praktek, nggak ada tes. Iya. Dulu dari sales waktu zaman saya Iya. dulu itu cuman berapa? 5 apa sekarang sales itu sudah 750. 770 terakhir. 770 sales Ya, talk sales saja. dari 60 cabang. Ya. Wow, luar biasa. Training adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kita mau bisnis kita besar, investasi, salah satu investasi yang harus diberikan oleh perusahaan adalah investasi training. Tentu ada budgetnya, tentu ada biaya, ada waktu yang harus diambil dan lain sebagainya. Tapi ya kalau kita mau berkembang, kita tidak bisa memaksa anak SD untuk mengerjakan pekerjaan anak kuliahan. Iya kan? Kita tidak bisa memaksa orang kita yang tidak dilatih untuk bisa punya standar hari ini kalau kita tidak melatih mereka. Nah, itulah fungsinya sebagai perusahaan. Anda ingin perusahaan Anda, bisnis Anda berkembang, toko Anda berkembang, pelatihan, training itu adalah salah satu hal yang perlu diinvestasikan. Karena itu akan menolong tim kita berkembang. Ketika tim kita berkembang, mindset mereka berkembang, mereka tahu lebih banyak, mereka belajar lebih banyak, lebih mudah untuk para business owner untuk berlari. Kalau timnya tidak dilatih, business ownernya lari sendiri, business ownernya capek sendiri, karyawannya bilang, oh ya bapak lari, hore. Tapi nggak ada yang support. Dan satu lagi, mereka juga ada reward yang ini. Ada reward, oke. Ya, rewardnya selain kadang-kadang trip, tapi kemarin ada berapa ya, 12 sales terbaik itu. Karena mereka satu orang itu jualnya, ada yang pernah jual sendirian ini 100 unit. Wow. Satu orang ini perempuan ini kemarin dapat ya jadi juara satu, karena rata-rata ya 70, tapi pernah 70 ini bulan aja sudah jual 70-an lebih juga. Si orang itu? Iya, orang itu. Jadi kemarin dipanggil ke sini, kemudian dikasih reward untuk ini, ada juga motivasi dari HO. Ini sudah. Boleh tahu itu dari cabang kota mana, Bu? Mangkutanah. Mangkutanah, ya. Itu bukan kota besar, ya, betul. Tapi seorang wanita sales bisa jualan 100 unit per bulan. Iya, pernah rata-ratanya 70-80. Rata-rata 70-80, amazing loh. Jadi kalau teman-teman berkata susah jualan, yang berhasil banyak kok. Iya, makanya itu. Makanya kalau kita lihat seperti itu kan dia nggak bisa. Loh, kenapa saya susah? Jadi mereka cerita suksesnya mereka bagaimana itu masing-masing. Jadi kita ini kan karena ternyata ini orang dia dapat database
Kan kalau yang ada database, oh nggak ada kuota, mau ini mereka Iya. malam itu tengah malam ternyata dia ini masih kumpulkan, baru besok pagi-pagi dia ini Dia lagi coba ke chatting, iya betul seperti itu. telepon. Memang gigih ini anak, jadi ya Ah, ndak heran kalau jualannya begitu dan itu konstan, maksudnya ndak konsisten kadang ya, bukan naik konsisten turun ya, kan? ndak naik turun gitu ya, Wow. gitu. Nah, satu hal yang menarik tadi Ibu bilang, dia berani kerja di luar jam kerja, ngumpulin Ya, database, dia ngerapikan. ya. Wow, Iya, dan dia juga mau korban memang karena penghasilannya kan besar dia. betul. Ya dia kuota aja satu hari 100.000 Satu hari satu hari. 100.000. Iya, untuk follow up ininya Ya, database itu. Jadi 1 bulan berapa sudah bisa betul, dihitung. Cuma kalau betul. yang lain kan, aduh sekian ratus ribu aja sudah berat gitu. Ya, Kalau dia ada mau korban korban itu, dulu. iya, begitu. Nah, banyak orang mau hasil dulu Iya, tapi nggak mau korban. betul. Mau enaknya dulu Mau ya, enaknya ya, nggak mau korbannya. nggak nabur Wow. mau nue. Luar biasa Iya. sekali. Bukus, senang sekali ngobrol dengan Bukus. Kayaknya saya perlu undang Bukus lagi untuk ngobrol beberapa hal. Yang lain banyak sekali insight-insight yang Bukus sharingkan buat teman-teman. Bagaimana seorang leader perlu berpikir maju ke depan, bukan tarik mundur Iya. timnya. Seorang yang mau berhasil harus berani korban. Iya. Jangan tunggu hasil dulu, tapi korban dulu. Iya. Berani kerja di luar jam kerja, fokus dengan pekerjaan. Wow, luar biasa, banyak sekali hal yang kita belajar hari ini teman-teman. Saya berharap apapun yang teman-teman sudah pelajari bisa menjadi inspirasi yang luar biasa untuk mengembangkan pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan hari ini. Bukus 30 tahun di industri yang sama, kenapa bisa dan awet muda? Itu harus digarisbawahi. Karena selalu mau belajar dengan anak muda. Anak muda punya kekurangan, iya, tapi mereka juga punya kelebihan. Iya. Orang tua punya kekurangan, iya, tapi mereka juga punya kelebihan. Yuk kita jangan cuma lihat kekurangan Iya, orang-orang betul. lain, tapi belajar juga dari kelebihannya. Iya. Dengan begitu kita akan semakin maju, kita akan semakin naik level, kita akan semakin berkelas sehingga apapun yang kita kerjakan akan semakin berdampak positif bagi hidup kita dan lingkungan kita di sekitar kita. Bukus, thank you so much sudah datang, Ya, Pak sudah Andrews. sharing. Wow, luar biasa Sama-sama. sekali insight-insightnya. Saya berharap apapun yang teman-teman sudah terima hari ini bisa menjadi inspirasi yang luar biasa. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat kita semua. Makasih, Pak Andrew.